minus. Paham nggak sampai sini? Bisa ya, jadi nanti yang disebut valensi itu muatannya aja langsung. Nah, sekarang kalau ada dua senyawa langsung saja pakai W siapa yang diketahui kan si besi ya. Berarti WCU dibagi WFE sama dengan E-nya CU dibagi E-nya Fe. Oke. WCU dicari, jadi WCU itu sama dengan per WFE-nya berapa? 0,28, oke. Ini ECU, E itu AR dibagi valensi, AR-nya CU dibagi valensinya. CU kan 64, valensinya 2 per berapa? Ini juga AR saja, ini 56 dibagi berapa juga? 2, duanya dari sini, inilah valensi. Paham ya? Diingetin. Ini juga valensinya, ya kayak gitu. Berarti nanti ini WCU itu sama dengan 64 per 2, yang ini dijuralitin 2 per 56. Jadi harus sudah mulai lihai apa namanya itu kalian menghitung ya. Kali berapa ini tinggal kali silang 0,28. Berarti ini coret boleh? Boleh ya. Jadi kalian nanti langsung cari harganya berapa. Paham sampai sini? Gak usah dapat itunya biar cepat ya, karena nanti tidak akan keburu. Yang penting caranya ya, kalian hitung sendiri ya. Oke, lanjut ya. Boleh nanti yang terakhir saja, boleh nanti kalian SS maupun apa terserah ya. Nanti saya kasih filenya aja lah, nggak apa-apa ya. Biar nilainya pada bagus-bagus. Sekarang fokus perhatiin ya, karena nanti kalian akan mengerjakan sendiri dengan banyak pengawasan ya. Hati-hati. Oke, kemudian berikutnya lagi, guys ya. Sebentar. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan, boleh langsung bertanya juga, nggak apa-apa. Oke, ya lihat. Dari hasil elektrolisis senyawa di bawah ini yang menghasilkan gas hidrogen di ruang anoda. Anoda itu apa? Jadi kalau ada hidrogen di anoda, pastikan berarti yang ujungnya itu ada H. Karena kalau KF ya yang ada gas hidrogen di ruang anoda ya. Oh ini kecuali cina ya. Oke, tapi ini banyak jawabannya. Ya udah nggak apa-apa ya. Jadi nanti kalau misalkan KF diionkan berarti jadi apa? K plus ditambah apa? F min. Udah yang katoda nggak usah dipakai, anoda aja langsung. Anoda muatannya positif, yang diserang F min. Berarti kalau F min perhatikan, ini bukan sisa asam oksi, berarti harus bisa berlanjut reaksinya. Sebelum berlanjut cek dulu elektrodanya disebutkan enggak berarti stabil, berarti ini jadi F2. Nah, di sini kan berarti enggak dihasilkan apa? Menghasilkan gas hidrogen. Berarti ya udah dong, ini jawabannya. Ya, tapi ini AgCl juga berarti jawabannya dong. Berarti kalau andai kata ini kita rubah kecualinya, misalkan kita hilangkan saja, ini berarti jangan dipilih yang ini karena tidak ada H2-nya. AgCl, Cl enggak mungkin H2. Lah ini udah aja cari yang ada H-nya. Jadi logam yang ditempeli oleh H, CaH2 berarti Ca2 plus ditambah 2H min. Anoda positif siapa diserang berarti 2H min berubah jadi H2 ditambah 2 elektron. Ini ada H2 berarti jawabannya kalau kecuali kita hilang berarti CaH2. SO4 kan berarti ini sisa asam oksi 2H2O4 H plus 4 elektron O2 bukan H2. NaBr-Br. Oke ya. Berarti kalau yang tidak kecuali berarti adalah CaH. Ngerti sampai sini? Oke ya. Kemudian berikutnya lagi ingetin. Ya wajib ingat. Minimal diingetin ya. Ya, oke. 14. Coba kalian lihat. Diketahui konfigurasi ion L3+. Jadi kalau ada L3++, artinya setelah membuang tilu ini kayak gini. Berarti kalau L saja berarti dalam keadaan normal. Sebelum membuang 3 itu konfigurasi wajib hafal
SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Ingetin. SS 1 kali, PS-nya 2 kali, DPS-nya 2 kali, FDPS-nya 2 kali. SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Boleh yang sudah ngapal pisang, sapu yang kayak gitu juga boleh ya. Yang penting kalian jangan sampai salah ya. Jadi SS wajib urutannya seperti ini. Setelah membuang 3, ini urutan apa? Coba lihat. S, S, P, S, P, I. S-nya hilang. Oh, gitu ya. Jadi munculkan lagi sama kalian, berarti dalam keadaan L, berarti kudu 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Kenapa nggak sesuai? Berarti munculin di sini 4 S-nya 2, lalu 3D-nya jadi berapa? Awalnya di dia 7. Setelah melepas tilu, di D-nya teh 7, opat S hilang. S kan 2 tambah 1 berarti 3, berarti di sini harus jadi 8. Nah, berarti kayak gini. Saya nggak yakin. Udah sok buang tilu. Yang dibuang adalah yang ada di kulit paling luar, kulit ya. Lihat angka depannya 1 2 2 3 3 opat 3. Yang paling luar adalah angka opat. Yang pertama kali dibuang sama kalian adalah elektron di S, lalu dari sini ambil 1 elektron, ambil 1 dari sini. Berarti 3D 7, berarti sebelumnya kudu kayak kieu. 4 S2 3D 8. Mana? Ya, 4 S2 3D 8. Paham sampai sini? Ingetin prinsip dasarnya. Kalau ada muatan plus artinya setelah membuang. Oh, setelah membuang segitu, sebelum membuang berarti harus lebih banyak, ya. Oke, diingetin, ya. Wajib tahu kalian, ya. Oke. Lihat lagi, ya. Oke, perhatikan. Oke, siap. Jumlah elektron tidak berpasangan berarti jomblo. Kalian cari elektron yang jomblo dari atom ini. Oh, ini Fe. Coba perhatikan, ininya 3 plus, tapi ini 2 opat. Ini gimana maksudnya? Ingatin, ketika kalau tadi ini atom bermuatan ada konfigurasinya. Artikan setelah melepas. Kalau kayak gini, ini gimana konfigurasinya? Berarti kalian buat normal dulu. Ini 2 opat berarti S, S, P, S, P, S, D gitu ya. S dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 2, 3. Kalau D dari angka 3, S maksimumnya 2, P maksimumnya 6, D maksimumnya 10, F maksimumnya 14. Asupkeun 2, 2, 6, 2, 6, 2, opat. Oh, ingetin, ketika di D jumlahnya opat atau salapan itu tidak boleh, ini haram. Salah. Jadi nanti kalian tulis ulang, berarti 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S1, 3D-nya jadi 5, ini yang betul. Oh, ini kan yang ditanya Fe tilu plus, berarti dia membuang 3. Kalau membuang 3, yang dibuang di kulit paling luar, dari sini baru hiji. 2 deui di mana? Dari kulit yang lebih luar lagi. 1, 2, 2, 3, 3, 3. Angka tilu nu paling luar. Mana yang paling luar di antara 3S, 3P, 3D? Dari D. Berarti kalian buang dari sini 2, sehingga di sini tersisa 3. Berarti nanti konfigurasi sampai sini sama toh? Oke, sampai sini kan penuh KB. Ini hilang. Ini 3D-nya jadi tilu. Nah, ini kan sudah berpasangan semua di P karena penuh maksimum ya. Sesuai langsung D-nya gambarkan. 1, 2, 3, 5. S itu 1 kamar, P itu 3 kamar, D 5 kamar, F 7 kamar. Paham sampai sini?
Oke ya, ada tilu berarti kumaha? 1, 2, 3. Oh, ada 3 yang jomblonya gitu. Jangan sampai salah ya. Oke. Pak, Ya. mau nanya. Itu yang kalau yang D itu yang nggak boleh sendiri itu kalau 4 dan 9 ya. hanya di D saja, dan itu pun kalau 4 dan 9, di luar 4 9 boleh. Di P di S tidak ada aturan, hanya di D kalau 4 dan 9 ya. Oke, Pak. Oke. Lanjut ya, sok. Boleh kalau ada yang belum yakin langsung tanya. Oke, lihat lagi ke sini. Urutan kekuatan asam oksihalida di bawah ini yang benar. Yang benar adalah yang mana gitu ya. Ingetin kalau asam halida nu paling kuat itu HI, lebih kuat dari siapa? HBr, lebih kuat daripada HCl, lebih kuat daripada siapa? HF. Jadi nu paling bawah kalau asam halida eueuh oan, nggak pakai oo-an kayak gitu, itu yang paling bawah paling kuat. Tapi kalau ada O-nya itu paling atas paling kuat, dan untuk F itu tidak bisa membentuk asam oksi. Jadi yang paling kuat adalah HClO4. Kalau O-nya sama-sama 4 lebih kuat daripada HBr. O4 lebih kuat daripada HiO4. Paham sampai sini? Ini kalau jumlah O-nya sama tapi halogennya berbeda. Andai halogen sama tapi O-nya berbeda, ingetin O yang paling loba itu paling kuat ya. HClO4 lebih kuat daripada HClO3, lebih kuat daripada HClO2, lebih kuat daripada HClO. Ngerti nggak sampai sini? Ini kalau asam halida. Kalau ini kalau asam oksi, tetapi beda halogennya dengan jumlah O yang sama ya. Oke. Kalau ini halogennya sama, O yang berbeda, O nu paling loba itu paling kuat. Oh, mana ini jawaban yang benar? HClO3, HBrO3, HiO3. Ini nu benar berarti kalau kayak gitu. Ya, ingetin kalau ada FF naon da F mah nggak ada asam oksi, salah tah gitu ya. Oke, paham sampai sini? Ngerti ya? Lanjut. Diingetin. Oke, nah kalau misalkan nanti ditanyakan di soal unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di alam, kalau di alam semesta saja itu adalah helium. Kalau di atmosfer berarti jawabannya buang sakit ya. Oke, kita buang dulu. Bisa ya. Kalau di mana? Kalau di atmosfer apa coba? Kalau di atmosfer itu adalah argon. Argon di udara, helium di alam semesta. Ini mintanya di alam berarti adalah helium. Ya, ingetin. Oke, lanjut. Oke, kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan lagi, ya, oke. Perhatikan dari pernyataan di bawah ini yang tidak benar, artinya minta yang salah. Sifat basa BaOH 2 lebih lemah daripada KOH, itu betul. Karena kalian ingetin yang ada di piano gitu ya. Oke.
Ini dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Itu apa saja? Piano, ya. PI-nya potensial ionisasi, nama lainnya adalah energi ionisasi, asam, afinitas, non-logam, oksidator, keelektronegatifan yang ada di tulisan piano dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin gede, berarti nu paling gede nu paling kanan. Dari atas ke bawah berarti ini satu golongan, itu semakin kecil yang ada di piano. Yang tidak ada di tulisan piano, yang tidak tertulis di dalam kata piano, misalkan jari-jari, ada nggak jari-jari? Jari-jari berarti dari kiri ke kanan semakin kecil, dari atas ke bawah semakin besar. Ini mah ada asam. Kalau basa kumaha basa dari kiri ke kanan semakin kecil, dari atas ke bawah semakin besar. Sifat basa DA golongan 2 K itu golongan 1, antara golongan 1 sama golongan 2 sifat basa yang paling kuat yang mana? Basa dari kiri ke kanan semakin kecil. Oh, berarti golongan 1 lebih kuat. Ini BaOH lebih lemah. Oh, centang, betul. Tapi salah, jangan dipilih. K bereaksi dengan air lebih cepat daripada Mg. Kelarutan dalam air golongan 1 larut semua, golongan 2 tidak semuanya larut. Ya, kalau golongan 2 dalam air itu dari atas ke bawah semakin sukar. K bereaksi dengan air lebih cepat, betul. K tambah Mg menjadi ini, K plus. Kalian apakah si K bisa mendesak logam Mg? Lika baserca na magal, si jomblonya siapa? Si K. Apakah K lebih kiri daripada Mg? Iya, berarti bisa berlangsung. Dan ininya harus lebih besar daripada 0. Ini betul juga. Pada konsentrasi yang sarua, anggap konsentrasi yang sama gitu ya. Pada konsentrasi yang sama pH NaOH kurang dari pH MgOH. Ini kan basanya basa kuat ya. Basa kuat, yang ini basanya basa lemah. Basa kuat itu apa saja? Lina, karobi, CS, Ca, serba, Mg tidak disebutkan. Jadi kalau konsentrasi yang sama, pH basa NaOH pasti lebih besar nilainya. Ya, ini kurang. Oh, salah. Udah jawabannya itu. Ya, oke, lanjut lagi. Kalau yang bereaksi dengan air lebih cepat lebih lambatnya dilihatnya Apa? Gimana? Kalau yang bereaksi dengan air lebih cepat atau lambatnya dilihatnya dari Kelarutan dalam air, kalau ada mah di video saya itu ada kalau nggak salah ya. Jadi semua golongan 1 itu semuanya hebat banget reaksinya, reaktif sekali. Golongan 2 itu tidak. Golongan 2 itu dari atas ke bawah semakin mudah larut dalam air. Berarti Be sama Mg itu sukar banget larut dalam air, terutama Be. Oke, Ya, Pak. oke. Lanjut. Berikutnya. Coba kalau ada soal kayak gini, nama yang benar dari senyawa kompleks ini disebut senyawa kompleks. Nah, nanti kalian wajib ionisasi senyawa ini ya. Oke. Oke lah. Kalian ambil senyawanya lalu ionkan. Oh, wajib diionkan terlebih dahulu. Nah, ini kalau diionkan, ingetin satu kurung siku itu satu kesatuan, tidak boleh diubrak-abrik. Dan syarat mengionisasi bahwa yang kiri selalu muatannya positif. Berarti Fe plus tilu ditambah apa? Kurung sikuan. Fe OH 4 kali CN 2, muatannya sabaraha minus berapa? 4. Untuk logam ketika berada dalam bermuatan negatif, berapapun negatifnya, itu nama logam pakai nama Latin. Latin ditambah at, oke. Tapi kalau dia bermuatan positif, nama logamnya pakai bahasa Indonesia saja.
Oh, ini berarti besi ya, besi berapa biloxnya? Ikutin ini ngawai tah besi tilu. Oke, pakai Romawi. Lah yang ini namanya apa? OH, hidrokso. Ingetin ya, hidrokso. Ini CN yang kasus Mirna minum kopi apa tuh? Kopi apa? Siano ya. Oke. Jadi nanti ini pakai S aja siano ya, karena kita bahasa Indonesia saya pakai S semuanya. Jadi nanti antara H sama S mana yang didahulukan? H, alfabetis ya. Jadi nanti hidrokso aya opat berarti di sini kasih nama tetra karena aya opat ya. Jadi kalau ada 2 di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta, 6 heksa, hepta, okta, nona, deka dan seterusnya. Oke? Ngerti ya? Tetrahidrokso, tetrahidrokso. Oke. Disiano. Ini jangan bilang besi tapi perak, wajib yang berakhiran at. Ambil biloxnya, bilok Fe berapa? OH itu min 1, NaOH, Na plus OH min 1 kali 4 berarti di sini min 4, Cn min 1 kali 2 min 2, min 2 min 4 min genap, Fe-nya plus genap, plus 6 ditambah min 4 berarti 2. Tinggal disambung ke namanya. Nah, gitu ya. Tapi kasih spasi antara yang ini dengan yang ini ya. Tapi untuk yang dalam kurung siku, satu kurung siku itu tidak boleh ada spasi, harus seperti ular merantai, ya. Besi 3 salah. Kemudian tetrahidrokso disiano perat 2 salah. Ini mana? Berarti tinggal ini ya. Tetrahidrokso disianoperat 2 berarti jawabannya yang ini. Kenapa ini salah? Karena besi. Oke, ngerti ya? Nah, berikutnya lanjut. Pak. Oke. Kalau yang nama akhiran yang itu tuh, yang akhirannya itu harus pakai Latin ya Pak? Apa? Untuk yang ketika bermuatan minus saja. Logamnya wajib Latin plus at. Tapi ketika atom itu bermuatan positif, nama logamnya pakai bahasa Indonesia saja. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Unsur P, Q, dan R terletak pada periode ketiga. Oksida unsur P dapat bereaksi dengan asam kuat maupun dengan basa kuat. Saha eta nu bisa bereaksi jeng cowok jeng cewek pasti di tengah-tengah. Berarti ini pun sama, berarti P aya di tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau bisa bereaksi dengan asam juga bisa bereaksi dengan basa, pasti posisinya di tengah gitu ya. Ingatin pianok, sifat asam dari kiri ke kanan semakin asem. Yang paling kanan adalah paling asem, ngerti ya? Berarti paling kiri paling basa. Oksida unsur Ki dalam air dapat memerahkan lakmus biru, memerahkan arurah sameru gitu ya. Kalau basa jadi biru, kalau asam jadi merah. Oh, berarti ini asam. Oh, berarti Ki di sebelah kanan. Unsur R dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen. Siapa yang menghasilkan gas hidrogen itu pasti basa. Ingetin ya. Berarti R ditah gitu. Susunan unsur tersebut dalam sistem periodik dengan harga potensial reduksi standar makin meningkat, berarti E0 dong. E0 makin meningkat kan makin ke kanan, yang enggak berarti RPQ dong. Udah jawaban yang A. Ya, hati-hati E0 bisa makin meningkat di sini, kalau makin mengecil gimana gitu ya. Oke. Lanjut. Perhatikan pasangan struktur dan nama senyawa berikut ini yang tepat adalah yang mana? Oh, ini gimana ya nulisnya? Yang A berarti
CH3, lalu O, lalu CH, di sini CH3, di sini CH3. Berarti ini namanya kan metoksi ya. Jadi nanti nomornya C terpanjang ini berarti ke sini. Ya, 1, 2, 3 ini alkoksi. Di nomor 2 metoksi propana. Duaan berarti salah. Ya kumaha yang B, CH3, CH2, C double bond O, lalu CH2, lalu CH3, etoksi, naon etoksi, dan ini mah keton, salah. Ini CH3, CH2, COOH, ini adalah asam karboksilat. 1, 2, 3 propanoat, bukan butanoat gitu ya, salah. Oke, jadi cari satu-satu ya. Oke, jadi harus sudah mulai lihai ya. Oke, jadi kalian ingetin lagi ya, coba andai kata nanti yang ini berarti semua penamaan harus bisa ya. Boleh Ayupek, boleh trivial kalau kayak gini, berarti yang benar aja gitu ya. CH3, C1, etanol. Bener nih, udah ada nomor satunya kan. 1, 2. Yang ini apaan? Ini CH3, lalu CH, lalu CH3, lalu CHO. OH, seret. 1, 2, 3, 3 metil. Salah. 2 metil, iya 3 metil berarti salah. Jadi jawaban ya. Bisa, oke. Bisa ya, oke. Bisa nggak bisa, pokoknya harus bisa ya, oke. Ya lanjut ya, oke. Jadi mudah-mudahan bisa kebahas semua ya. Jadi nanti kalian biar tinggal memahami, oh yang kita ya. Oke. Nama yang benar dari senyawa dengan struktur kayak kia. Jadi ubah strukturnya dulu, usahakan dari kiri. C tangannya selalu 4, H selalu 1, O selalu 2. C yang hanya ganjil selalu di ujung. CH3, CO, CH, CH3, CH, CH3, CH3 pas toh? Gitu ya. C terpanjang seret. Penomoran dimulai dari ujung C yang paling dekat dengan gugus. Tak iya gugusna. Hiji 2, hiji 2 tilu 4, berarti wajib dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5 metil, metil di nomor tilu dan 4 ada 2 berarti di metil. 3,4 di metil 2 pentanon, 3,4 di metil 2 pentanon. Iya oat-oatan, al-alan, non-non, ol-ol, on-on gitu ya. Oh, bisa ya? Oke, lanjut. Oke, perhatikan. Andai nanti kalian menemukan soal seperti ini, kalau ada cincin bensen seperti ini, ngerti ya? Oke. Kalau ada cincin bensen seperti itu, saya tulis lagi di sini. Nah, ini kan kayak kia. 1 ada, 0 ada. Di sini ada CH3. Tah CH3-nya ini kudu uraikan tah. H. Di dia C. H. Ya, lah ini udah bersih kayak gini. Kan ini baru berapa tangannya nih? 1, 2, 3. Oh, berarti di sini ada 1 H. Oh, di sini 1 H. Walaupun saya tidak nuliskan kayak gitu, kalian wajib tulisin. Di sini ada H. Jangan terjebak, oke? Kalau ikatannya tunggal itu pasti sigma. Kalau rangkap 2 sigma 1 pi 1, rangkap 3 pi sigma pi gitu ya. Paham? Berarti ini apa? Sigma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti ininya 18, sigmanya ayat 18. Lah, pi-nya yang mana? Pi itu pasti di ikatan double bond. Berarti ini udah sigma 1, berarti di sini ayat pi-an 1, di sini pi 1, di sini pi-nya 1. Jadi total ada berapa? Pi-nya ada 3. Paham enggak? 3 dan 18. Ya. Pak, Ya. kalau misalnya rangkap 3 gimana? Oke. Nanti kalau ada tunggal itu pasti sigma ya. Oke, kalau rangkap 2 pasti sigma 1 pinah hiji. Kalau rangkap tilu tak ieu pi di dia tengah-tengah sigma di dia pi, ingetin. Kalau rangkap 3 berarti pi sigma pi ya. Pi-nya ada 2 berarti. Paham? Oke ya. Ingetin. Sok deui tah, kelak sebentar. Pak, mau nanya kalau yang O itu 2 ya, Pak? Oh, Rangkapnya. itu apanya? Yang tadi rangkapnya. Rangkapnya. Kalau double bond, iya. Oh, itu kalau alkohol kan cuma 1 ya. Tapi kalau misalkan membentuk keton atau aldehid itu kan double bond ya. Oh, Kayak gitu? Oke, Pak. Iya, jadi beda ya. Oh, itu apakah ada di aldehid atau di keton. Pokoknya C tangannya selalu 4. Jadi kalau misalkan C kurang hiji deui gitu ya. Oh, berarti O-nya double bond gitu ya. Oke. Perhatikan struktur senyawa hidrokarbon, jumlah C primer sekunder pada senyawa berikut adalah, lihat tah, ingetin, ini berarti tah kalau ada kayak gini, oke saya pindahin ya. Oke. Kalian ngerti kan? Oke ya. Nah, kalau ayat apa? Kalau ayat C25, C3H7 ya betot tah, ya ganti C25 berarti artinya seret. C, seret, C, gitu ya. Tadi C25 geus betot, seret, C, seret, C. Nah, telir. Berarti C yang mengikat 1 C di sampingnya primer, mengikat 2 sekunder, mengikat 3 tersier, mengikat 4 kuarter, iya primer. Jangan melihat H. Sampingnya adalah C ya. Ini kan CH tilu, ada 1 C berarti di sini. Berarti ini primer, ini primer, ini primer, ini primer. Ini sekunder, ini tersier, ini sekunder, ini kuarter, ini sekunder. Paham sampai sini? Tinggal ngitung. Primer nah berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 berarti ada 2 ya. Oke, kemudian yang diminta sekunder. Sekunder 1, 2, 3, 5 dan 3. Bisa jadi nanti saya tanya primer, sekunder, dan tersier plus kuarternya semuanya. Urutannya harus betul. Ya, oke. Ngerti toh? Ngerti ya? Oke, lanjut. Ingetin ya, ini apa namanya itu semua soal yang dari sini harus bisa semuanya. Senyawa berikut yang memiliki isomer geometri terdapat pada senyawa yang punya isomer geometri cis trans itu harus alkena, alkana salah, enak mungkin, mungkin semua, mah semuanya. Kita cobaan 3 etil, 3 heksena, heksena itu berapa? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor 3 alkena, di nomor 3 ada etil, C2H5. Udah, tah lihat aja. Ini kan lihat C ini sama C ini. C ini sama ini, tangannya sama beda, sama. Berarti udah langsung salah. Walaupun di sini kan cuma H ini sama ini beda, tapi kan ada yang sama itu nggak boleh. Ya. 3 heptena kita cobaan 1 2 3 4 5 6 7. Di nomor tilu ada alkena berarti di sini H, di sini H. Udah yang di C ada rangkapnya aja yang kalian lihat. Oh, beda. Oh, beda KB. Nges jawabannya ini. Ya, pasti dia bisa cis, bisa trans. Jadi jangan ada yang sama. Yang lainnya berarti sama semua. Ya, oke.
Ngerti ya? Ingetin. Apa lagi? Saya nggak pakai nomor ya. Oke, kalian ingat. Oke, clear. Pokoknya kalian pelajari ini aja. Nggak penting tahu nomornya ya. Oke. Oh, soal juga diacak semua ya. Oke. Yuk lihat, senyawa dengan rumus molekul C3H6, 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 rumus alkana, alkena, alkuna. Ini adalah alkena, CnH2n plus 2 alkana, CnH2n saja alkena, CnH2n min 2 alkuna, ilu kali 2 genap, udah pasti ya. Oke. Berarti kalau alkena wajib kalian menggambarkan 1, 2, 3 sini. Pindah sini tetap. Terus gimana lagi ya? Oh, ingetin kalau alkena alkuna itu wajib ada yang siklo. Ya. Siklo cobaan 1 thread kayak gini. Ada lagi nggak selain ini? Udah cuman ini doang. Cobaan lagi cari ada enggak? Enggak. Jadi ini nggak usah cistranan ya. Boleh dia cukup tulis 1 saja. Karena cis dan tran ini isomer ruang, isomer struktur itu ada rangka, posisi, fungsi, oke. Jadi jawabannya yang 2, ya. Oke. Pak, kalau itu pasti 2, Pak. Apa? Pasti 2, Pak, kalau alkena. Enggak. Itu karena C-nya cuma C3, saya minta kalau C4 ya berubah lagi, berarti kalian buat yang C4 di nomor 1, di nomor 2 masih bisa. Kemudian lingkarannya juga kan bisa segi 4. Terus bisa segitiga yang ada cabangnya. Gitu ya. Oke, Pak. Itu mah contoh, jadi kalian nanti nggak tahu nanti C berapa yang keluar ya. Oke, hati-hati ya. Ngerti toh? Oke, udah banyak tuh lumayan yang dibahas ya. Aman harusnya. Baik, menyelesaikan aja ya. Oke. Nih kalau kalian menemukan soal kayak gini gimana cara jawabnya? 16 ya. Oke. Sebanyak 34,2 gram gula pasir. Gula pasir berarti I-nya sama dengan 1. Ini gram-gram dapur, NaCl. Garam dapur berarti harus tahu NaCl dimasukkan 500 gram air, Kb-nya segini, maka larutan tersebut mendidih karena ini ada 2 zat, berarti kalian pakai delta Tb sama dengan M dikali Kb kali I, karena ada 2 zat, ini gram 1 per mr 1 kali I 1 tambah gram 2 per mr 2 kali I yang kedua, oke. Dikali berapa lagi? Kali 1000 dibagi gram pelarut, kali Kb kali I-nya nggak usah, karena sudah masing-masing ya. Tinggal dimasuk-masukkan. 34,2 dibagi 342, I-nya 1, karena gula pasir ada C karbon. Semua senyawa yang ada C karbon, I-nya always selalu 1, ditambah gram 2 nasabara eta 5,85 dibagi 58,5, I-nya jumlah ion saja. Asam kuat basa kuat garam. Jumlah I sama dengan jumlah ion, ngerti toh? Oke, tah kurung tah kali 1000 dibagi gram pelarutnya berapa? 500 kali Kb-nya berapa? 0,52. Paham? Mendidih pada suhu ini kalian hitung. Misalkan di sini X. Jadi X ini bukan jawabannya. Ya, yang diminta titik didih ini kalau kenaikan titik didih baru X jawabannya. Tapi kalau titik didih larutan, kalian tambahin 100. Jadi TB-nya itu adalah 100 plus X. Ini jawabannya. Paham sampai sini? Gak usah dihitung ya sama saya, kalian hitung sendiri nanti ya. Latihan pokoknya yang penting ya. Oke. Ngerti? Ya, bisa. Mana deh? Yang mana cobaan? Sepertinya ini kita tidak cukup, berarti soalnya kalian mau minta nggak?
Mau Pak. Nanti kalian pelajari ya. Oke. Saya kasih aja. Yang belum, yang pentingnya ya, oke semuanya aja lah. Oke. Ya, kita lanjutkan dulu ya sebentar. Asa diberi, asa capek. Sebentar ya. Sebanyak 41 gram suatu zat non elektrolit dilarutkan dalam air sampai volume 1 liter dan mempunyai tekanan osmotik. Osmotik P sama dengan M kali R dikali T kali I. Osmotiknya 8,84. M itu adalah gram per mR. mR dicari kali 1000 per ml. ml-nya 1 liter berarti 1000 kali T-nya 0,082. Suhunya harus Kelvin. 273 tambah 27 tilu ratus. I non elektrolit berarti I sama dengan 1. Ngerti enggak? Gramna asukeun. Tadi langsung ya. Oke, berapa cenah di dia? Disilier ya udah tak gram aja. Gramnya 41 masukin ya. Jadi nanti MR sama dengan berapa? Gramnya 41 kali ini coret langsung tak. 0,082 kali 300 dibagi sabaraha 9,84. Itulah jawabannya. Ngerti ya? Oke, saya simpan. Apa ini? PASTB aja. PASTB. Saya chat ya. Oke. Ini bisa kalian nggak cukup waktu tadi. PASTB. Sok coba dicek dulu di chatnya udah ada belum? Ada Pak. Ada ya? Oke. Pelajari ya, jangan sampai tidak. Nanti kalian menyesal. Oke, saya stop share.